Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Fazra Isnania dengan NIM F100230048. Di sini saya dari kelas Psikologi Klinis akan sedikit menjelaskan mengenai siapa sih psikolog klinis dan apa saja tantangannya untuk 5 tahun ke depan. Psikolog klinis merupakan seorang ahli pada bidang psikologi yang dapat memiliki pemahaman serta dapat melakukan diagnosis serta pengobatan ataupun terapi kepada seorang individu yang mengalami gangguan mental atau emosional. Nah, setelah kita memahami mengenai pengertian psikolog klinis, tahu nggak sih ternyata psikolog klinis memiliki peluang yang menjanjikan dan beragam. Tugas dari psikolog klinis adalah memberikan asesmen psikologi klinis, yaitu melakukan pengamatan secara keseluruhan terhadap klien untuk memahami kondisi mental mereka. Lakukan interpretasi hasil asesmen, yaitu menganalisis hasil asesmen untuk menentukan diagnosis dan prognosis yang akurat. Psikolog klinis akan merencanakan dan melaksanakan intervensi psikologis yang tepat untuk membantu pasien mengatasi masalah mental mereka, termasuk bagaimana psikoedukasi, konseling, psikoterapi, dan rekomendasi intervensi lainnya. Namun, di balik itu, karir psikolog klinis juga memiliki tantangan yang juga harus mereka hadapi. Namun, di balik dari peluang yang mereka janjikan, terdapat tantangan yang harus mereka hadapi selama 5 tahun mendatang. Dalam 5 tahun ke depan, tantangan yang dihadapi akan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, perubahan sosial budaya, dan juga etika ataupun regulasi yang harus diikuti oleh psikolog klinis. Dalam 5 tahun ke depan, tantangan yang harus dihadapi oleh psikolog klinis juga akan beragam dan sangat kompleks, seperti perkembangan teknologi yang sangat pesat. Teknologi yang sangat pesat dapat membantu psikolog untuk mengadakan berbagai kegiatan-kegiatan yang menunjang dari profesi mereka. Yang pertama, dapat mengadakan terapi online. Hal ini bisa menjadi platform video yang akan mempermudah para klien untuk dapat mengakses dari dimanapun mereka berada. Yang kedua, ada alat tes yang terkomputerisasi seperti tes Rorschach yang telah dikembangkan dengan teknologi komputerisasi dapat memudahkan proses pendiagnosisan. Tes ini dapat diinterpretasikan lebih cepat dan akurat dengan sistem bantuan komputer. Yang ketiga, aplikasi kesehatan. Seperti yang kita tahu sekarang, aplikasi kesehatan dapat diakses dengan mudah melalui gawai. Nah, di sini dapat membantu klien untuk mengelola stres dan juga dapat sebagai terapi kepada klien melalui journaling ataupun strategi relaksasi. Lalu dari segi sosial budaya, masyarakat sudah mulai peka akan kesehatan mental mereka sehingga mengurangi stigma buruk akan datang ke psikolog klinis, sehingga meningkatnya permintaan untuk layanan psikologis terhadap psikolog klinis. Nah, perubahan pola gaya hidup bagi masyarakat ini dapat meningkatkan stres dan gangguan mental. Meningkatnya kesadaran dan minat masyarakat untuk mencari profesional ini didorong dengan adanya akses yang lebih mudah untuk menggali informasi mengenai kesehatan mental. Selain dari alasan-alasan di atas, efek dari pandemi COVID sehingga angka klien yang mengalami keluhan mengenai kesehatan mental meningkat drastis. Hal ini dipicu oleh tantangan di luar individu maupun di dalam individu. Selain tantangan yang muncul dari luar seorang psikolog klinis juga memiliki tantangan berupa etika dan regulasi yang perlu diperhatikan selama 5 tahun mendatang. Yang pertama, psikolog klinis harus menghormati hak klien dan martabat klien. Hal ini termasuk juga kepada kerahasiaan informasi pribadi dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan klien. Yang kedua, psikolog klinis harus menjaga integritas dan profesionalitasnya. Ini berarti tidak dapat melakukan tindakan yang dapat merusak reputasi profesi atau menyalahgunakan posisi mereka sebagai psikolog klinis. Selain itu, seorang psikolog klinis juga perlu memperhatikan kode etik sebagai psikolog.
Hal ini juga meliputi surat izin praktik psikologi dan mengikuti pembaharuan mengenai pelatihan klinis, sehingga hal ini dapat menunjang profesi yang mereka lakukan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.